Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Lause harap adik-adik semua dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita. Dan tentunya tetap semangat ikut sekolah minggu ya Su ya. Betul loh selisih. Tetap semangat ikut sekolah minggu dan semangat untuk memuji Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita sama-sama memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Kita siapkan hati kita. Yuk mari semua, tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Tuhan, sebentar lagi kami mau sama-sama memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan siapkan hati kami, tolong kami bisa duduk dengan baik, kami bisa mengikuti ibadah dari awal hingga selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lalu selisih dan adik-adik semua, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memilih kita menjadi anak-anaknya. Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita dan memberkati hidup kita. Iya, benar sekali Lause Yongyong. Tuhan itu sangat baik. Tuhan juga menyediakan apa yang kita butuhkan ya Su ya. Waktu kita sedih, waktu kita ada masalah, dengan kasih-Nya Tuhan juga mengasihi dan mempedulikan kita. Karena itu adik-adik, mari kita semua mau mengucap syukur kepada Tuhan atas semua kebaikan-Nya bagi hidup kita. Kita naikkan syukur kita dengan memuji Tuhan 10,000 reasons. Mari adik-adik semua yang di rumah semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau mengucap syukur dan memuji Tuhan kita. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. The sun comes out, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Adik-adik, sekarang kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik bisa minta bantuan orang tua kalian ya.
persembahan bisa diberikan melalui scan QRIS seperti di bawah ini. Jangan lupa berikan angka 1 di nominal yang paling akhir, seperti contoh di bawah ini. Nah, mari adik-adik kita mau memuji Tuhan sambil memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa bersama-sama. Semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh memuji nama Tuhan. Dan kami bersyukur kami boleh membawa persembahan sebagai ucapan syukur kami karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan mau pakai persembahan ini untuk memperluas kerajaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Wah, Lause Yung bawa apa itu Lause? Ini lilin kecil loh Selisih. Oh, lilin sekecil ini apa ada manfaatnya? Jangan salah loh Selisih, meskipun lilin ini kecil, tapi manfaatnya sangat banyak. Adik-adik, terutama lilin ini berguna ketika ruangan ini gelap. Cahaya lilinnya yang kecil ini akan menerangi seluruh ruangan. Oh, begitu ya Su ya? Oh iya Su, lilin kecil ini seperti hidup kita ya Su ya. Hidup kita seperti lilin-lilin kecil yang bersinar buat orang-orang di sekitar kita. Kita bersinar dengan cara menjadi berkat, melayani Tuhan, dan melayani sesama kita. Betul loh Selisih. Seperti cerita firman Tuhan hari ini.
Kisah seorang ibu yang menolong sesamanya yang membutuhkan, sehingga nama Tuhan dimuliakan oleh pelayanan ibu itu. Adik-adik, mari kita nyanyikan pujian This Little Light of Mine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Hide it under bastion, no, I'm gonna let it shine. Hide it under bastion, no, I'm gonna let it shine. Hide it under bastion, no, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Even when I'm afraid, I'm gonna let it shine. Even when I'm afraid, I'm gonna let it shine. Even when I'm afraid, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Selamat pagi anak-anak. Nah, Lasutin senang sekali hari ini bisa bertemu dengan anak-anak walaupun lewat online ya. Nah, Lasutin tadi keluar dari ini ada jemuran baju-baju ya. Hari ini Lasutin mau cerita. Ceritanya berhubungan dengan baju-baju. Tahu enggak anak-anak cerita tentang apa? Ayo. Lasutin yakin pasti di rumah ada yang tahu. Ya, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Mari, tangannya dilipat, matanya tutup, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh berkumpul, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pimpin setiap kami supaya kami bisa mendengarkan dan mengerti serta kami boleh lakukan dalam hidup kami sehari-hari ya Tuhan. Berkati juga Lasutin yang akan menyampaikan, Tuhan yang memberikan hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, saatnya breaking news. Pada hari ini terjadi sebuah kehebohan di kota Yope. Suatu peristiwa yang sangat tidak masuk akal bisa terjadi di sana. Berdasarkan berita yang telah dihimpun oleh reporter kami, ada seorang wanita yang bangkit dari kematian. Mari kita saksikan berita selengkapnya di kota Yope. Para pemirsa di rumah, saya melaporkan langsung dari tempat kejadian perkara di kota Yope. Ada seorang wanita yang bernama Tabita, yang dalam bahasa Yunani disebut sebagai Dorcas. Awalnya dia meninggal, namun dia bisa hidup bangkit kembali. Apa yang sebenarnya terjadi para pemirsa? Mari kita cari tahu. Di samping saya sudah ada 2 orang ibu yang melihat kejadian perkaranya. Mari kita tanyakan lebih lanjut. Permisi Ibu, apakah kami bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi di kota ini? Ya, suatu keajaiban terjadi. Dorcas, perempuan yang baik hati itu yang sudah meninggal, didoakan di dalam nama Tuhan Yesus oleh Bapak Petrus menjadi hidup kembali. Sungguh hal yang tidak masuk akal. Betul, aneh sekali orang bisa hidup kembali. Sungguh hebat kuasa yang membangkitkannya. Kami semua senang karena Dorcas
hidup kembali karena dia orang yang sangat baik hati dan memperhatikan kami, orang-orang yang miskin ini. Pemirsa, kita cari tahu lebih lanjut lagi tentang Ibu Dorcas. Kenapa banyak orang yang begitu mengasihi Ibu Dorcas? Apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Dorcas ya? Permisi Ibu, bisakah menceritakan lebih lanjut tentang Ibu Dorcas? Ibu Dorcas adalah murid Tuhan Yesus yang sangat baik hati. Ia suka menggunakan talentanya atau kemampuannya menjahit baju untuk membuatkan baju-baju bagi orang-orang miskin. Betul. Dorcas orang yang sangat baik. Lihat baju ini. Baju yang sekarang aku pakai ini juga buatan Dorcas. Ia sangat mengasihi orang-orang miskin dan janda-janda miskin. Kami sangat kehilangan Dorcas waktu ia sakit. Karena tidak ada orang yang akan memperhatikan kami seperti Dorcas mengasihi kami. Iya, waktu itu kami kehilangan Dorcas saat ia sakit. Apalagi saat ia meninggal. Karena Dorcas orang yang sangat mengasihi kami dan memperhatikan kami. Tapi waktu itu kami mendengar bahwa Bapak Petrus ada di kota Lida di dekat kota Yope. Maka kami segera menyuruh orang-orang untuk memanggil Bapak Petrus. Pemirsa, pasti penasaran ya apa yang sebenarnya terjadi, apa yang dilakukan oleh Bapak Petrus kepada Dorcas sehingga Dorcas bisa bangkit kembali. Mari kita tanyakan lebih lanjut lagi. Waktu itu Bapak Petrus menyuruh kami untuk keluar. Kemudian di dalam Bapak Petrus berlutut dan berdoa lalu berkata, "Tabita, bangkitlah." Sungguh ajaib. Dorcas membuka matanya, lalu duduk dan bangun. Kemudian Bapak Petrus memanggil kami untuk masuk ke dalam melihat Dorcas sudah hidup kembali. Sungguh hebat kuasa Tuhan. Demikian para pemirsa, laporan yang bisa saya sampaikan dari kota Yope tentang seorang Ibu Dorcas yang baik hati dan suka menolong, yang awalnya meninggal bisa hidup bangkit kembali karena kuasa Tuhan yang sangat ajaib. Mari kita kembali ke studio. Demikian breaking news hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di waktu yang lain. Anak-anak, kita sudah lihat berita tadi yang terjadi di kota Yope. Ya, kita mau lihat beberapa hal yang sangat penting. Yang pertama, Dorcas itu dipakai oleh Allah semasa hidupnya, bahkan waktu dia meninggal pun juga masih dipakai oleh Allah sebagai alatnya. Yang kedua, Dorcas merupakan orang yang rajin. Dia menggunakan talentanya untuk membuat baju-baju untuk membantu orang-orang miskin. Nah, yang ketiga ini kita harus pikirkan lagi. Mengapa Dorcas mau melakukan itu? Mengapa Dorcas mau melayani sesamanya? Ada yang tahu? Ya, karena Dorcas tahu bahwa Tuhan Yesus yang terlebih dahulu mengasihi Dorcas, yang mau mati di atas kayu salib dan bangkit untuk Dorcas. Maka Dorcas mau terus belajar untuk mengasihi orang lain, mau melayani orang lain, mau berbagi dengan sesamanya. Dorcas mau melakukan itu, melayani Tuhan dengan menolong orang lain karena ia ingin mengenalkan kasih Tuhan kepada sesamanya. Anak-anak, kita belajar dari Ibu Dorcas. Ibu Dorcas yang baik hati, rajin dan suka mengasihi orang-orang yang membutuhkan. Ibu Dorcas membuatkan pakaian-pakaian untuk para wanita-wanita dan janda-janda miskin itu. Supaya apa? Supaya mereka tetap punya pakaian. Mereka tidak kedinginan. Mereka tidak merasakan baju yang jelek, yang compang-camping. Tapi mereka boleh tetap merasakan mempunyai baju yang bagus. Nah, Dorcas melayani Tuhan dengan menolong sesamanya. Bagaimana dengan kita?
Bagaimana dengan anak-anak semua? Kita mau menunjukkan kasih Tuhan kepada orang lain. Bagaimana caranya? Ya, melayani Tuhan bukan hanya dengan menyanyi ikut paduan suara. Melayani Tuhan bukan hanya dengan main musik. Melayani Tuhan bukan hanya dengan membawa kantong persembahan. Tapi melayani Tuhan bisa kita wujudkan dengan cara apa? Mengasihi orang lain, menolong orang lain, memperhatikan orang lain. Contohnya, kalau misalnya kita di rumah, kita juga mau belajar untuk membantu orang tua kita. Mungkin mama sedang sibuk, kita bantu untuk jaga adik. Mungkin mama sedang sibuk, kita mau bantu untuk cuci piring. Nah, membereskan mainan kita, membersihkan, merapikan kamar tidur kita sendiri. Bahkan kita juga harus belajar untuk rajin. Jadi mama tidak perlu tegur kita, tapi kita sudah belajar rajin. Belajar sendiri, tanpa perlu diingatkan. Nah, kalau di sekolah bagaimana? Kita mau menolong teman kita yang membutuhkan, atau menolong guru kita yang membutuhkan bantuan. Nah, kita juga bisa melakukan apa? Menaati peraturan yang ada di sekolah. Kita mau belajar bertanggung jawab. Nah, itu merupakan bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Anak-anak, mari kita mau lakukan pelayanan kita untuk Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan menolong orang lain yang ada di sekeliling kita. Anak-anak boleh pikirkan untuk seminggu ke depan, siapa ya yang mau kita tolong? Nah, anak-anak bisa lakukan itu dalam kehidupan anak-anak. Anak-anak, kesetin pesan, kita harus terus semangat untuk melayani Tuhan dengan cara menolong sesama kita, mengasihi sesama kita, bahkan memperhatikan sesama kita. Bisa anak-anak? Yes! Lalu yakin anak-anak pasti bisa. Kita mau semangat terus. Oke? Oke! Anak-anak, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau belajar seperti Ibu Dorcas ya Tuhan, yang mau mengasihi Tuhan dengan melayani sesamanya ya Tuhan. Tuhan, tolong kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mau melayani Tuhan dengan mengasihi sesama kami, orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami mau menolong orang tua kami, teman-teman kami yang membutuhkan, dan kami menjadi orang yang peduli terhadap orang lain. Saat mereka sedih, kami boleh memberikan penghiburan buat mereka. Tuhan Yesus, pakai kami mulai dari kecil, supaya kami boleh terus melayani Tuhan, menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong berikan kepada kami kekuatan, supaya kami bisa melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sekarang saatnya ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes pasal 13 ayat 34b yang berbunyi, kita lihat ya sama-sama ya. Sama seperti aku, yaitu Tuhan, telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, pendek ya ayat hafalannya ya. Kita ulangi sekali lagi. Yohanes pasal 13 ayat 34b. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bisa anak-anak? Sekarang kita hilangkan semuanya ya, karena cuma pendek. Oke, kita sama-sama bacanya. 1, 2, 3. Yohanes pasal 13 ayat 34b. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Oke anak-anak, kita mau lakukan ini karena Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita.
Halo anak-anak, sekarang waktunya aktivitas. Mari kita buat sama-sama. Melakukannya, aku setia menjadi murid Yesus. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Adik-adik, Lause ada beberapa pengumuman. Adik-adik perhatikan ya. Nah adik-adik, hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 jam 10.30 kita akan mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus lewat YouTube. Adik-adik jangan lupa ikut ya. Ada pengumuman yang ditunggu-tunggu ini sama adik-adik Lause. Apa Lause? Kita mau onsite. Wah, Yeay. tapi kapan Lause onsite-nya? Kita lihat videonya. Kapan ya bisa beribadah ke gereja lagi seperti dulu? Adik-adik, Lause Pangpang punya kabar gembira. Kita akan bersekolah minggu di gereja lagi. Yeay! Lause yakin adik-adik sudah merindukan sekolah minggu di gereja seperti dulu sebelum pandemi. Tapi tentunya dengan prosedur kesehatan yang benar ya. Seperti adik-adik tetap harus menggunakan masker. Dan kelas akan disusun dengan jarak satu sama lain tidak berdekatan. Nanti adik-adik akan diberikan hand sanitizer dan juga cek suhu tubuh ya, supaya kita semua merasa aman dan nyaman. Dan ingat, nanti di dalam kelas tetap memakai masker. Lalu tidak boleh makan dan minum. Juga tidak boleh meminjamkan barang kepada sesama teman. Jadi yang akan kita buka itu ada 2 kelas, yaitu kelas kecil untuk adik-adik TKA sampai kelas 2 dan kelas besar untuk adik-adik kelas 3 sampai kelas 6. Tapi adik-adik jangan khawatir, kelas sudah disteril sebelum adik-adik masuk ke dalam kelas. Ingat ya, kita ketemu tanggal 5 Juni jam 9 pagi di Sekolah Minggu Gloria Satelit. Sampai ketemu. See you. Yeay! Masih ada satu lagi pengumuman yang penting yang lebih menarik ini Lause. Ada apa Lause? Kita mau ada acara VBT. Wah, seru ya kita kali ini VBT-nya mau mengajak adik-adik semua jalan-jalan kemana Lause? Ke Yerusalem. Wah, seru. Wow. Yuk kita lihat bersama ya. Halo adik-adik, kita bertemu kembali dalam acara Vacation Bible Zoom. Tapi kali ini berbeda. Namanya Vacation Bible Tour. Karena kita akan mengunjungi tempat-tempat di mana Tuhan Yesus pernah hidup di dunia. Live by Zoom. Kita akan mengunjungi Bethlehem, tempat di mana Tuhan Yesus lahir. Nazaret, tempat di mana Tuhan Yesus dibesarkan. Kemudian Kana,
tempat di mana Tuhan Yesus membuat mukjizatnya untuk pertama kali, dan Kapernaum. Dan keesokan harinya kita tidak kalah seru, kita akan mengunjungi ruang perjamuan terakhir. Kemudian kita menuju ke Getsemani, tempat di mana Tuhan Yesus berdoa. Kemudian tempat Imam Besar Kayafas, dan diakhiri dengan Garden Tomb atau Via Dolorosa, Tuhan Yesus disalib. Seru bukan? Karena kita akan mengunjungi tempat-tempat itu langsung secara online. Dan yang lebih seru lagi, kita akan dipandu langsung oleh native tour guide dari Israel. Yeay! So, buruan daftar, jangan ketinggalan. Pendaftaran telah dibuka sekarang dan ditutup tanggal 5 Juni. Acara ini akan diikuti oleh anak kelas 1 sampai kelas 6. Pendaftaran Rp25.000 per orang. Sampai ketemu tanggal 17 sampai 19 Juni. Acara akan dimulai pukul 9.30 pagi WIB, dan khusus tanggal 19 akan dimulai pukul 9 pagi. Save the date, buruan daftar. Sampai ketemu, mari kita berpetualang bersama-sama. Adik-adik, sampai di sini dulu sekolah minggu kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.